Pemirsa, 8 orang yang merupakan satu keluarga dievakuasi tim medis yang dibantu aparat kepolisian dari sektor Paku Haji, Kabupaten Tangerang. 8 warga Paku Haji tersebut dinyatakan reaktif COVID-19 setelah rapid test usai melayat salah satu keluarganya yang meninggal dunia akibat corona. Dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD, tim medis yang dibantu aparat kepolisian dari sektor Paku Haji mengevakuasi 8 orang yang merupakan satu keluarga di Desa Cituis, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Selain pria dan wanita dewasa, petugas medis juga mengevakuasi satu balita dan satu bayi. 8 warga Desa Cituis, Paku Haji ini dievakuasi setelah dinyatakan reaktif COVID-19 usai rapid test. Pemeriksaan dilakukan setelah mereka melayat salah satu keluarga yang meninggal dunia akibat COVID-19. Jadi di salah satu keluarga tersebut memang hari Jumat itu ada keluarganya yang meninggal. Setelah terjadinya kejadian tersebut, maka tim dari medis Puskesmas Paku Haji melakukan tes darah untuk mengambil sampel darahnya apakah terindikasi COVID-19 atau tidak. Dari 17 yang diambil sampel darahnya, 8 diantaranya positif. 8 orang ini menjalani karantina di 2 rumah sakit rujukan, yakni Rumah Sakit Siloam dan Rumah Sakit Anabati Kelapa II Kabupaten Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ya, selengkapnya mengenai satu keluarga reaktif COVID-19 di Tangerang, saat ini kita sudah bersama Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar. Selamat malam Pak Zaki, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat malam Mbak. Baik, Pak, bagaimana proses kelanjutan perawatan dari satu keluarga ini, Pak? Baik, jadi berawal dari salah satu anggota keluarga, kakeknya lah kita katakan, yang dirawat sebagai PDP di Rumah Sakit Tangerang yang kemudian wafat pada tanggal 14 Mei malam. Nah, tim dari Rumah Sakit Umum dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang segera melakukan PE atau penyelidikan epidemi atau tracing kepada keluarga. Hanya waktu itu setelah pemakaman dengan protokol COVID, keluarga meminta waktu sampai hari Sabtu dan Minggu baru bisa kita lakukan rapid test. Nah, hasil dari rapid test yang 17 orang pertama itu didapati 8 orang reaktif. Yang langsung 8 orang ini kita rawat dan kita bawa 4 orang yang ada balita 2 dengan ibunya masing-masing. Itu dirawat di Rumah Sakit Siloam. Kemudian yang 4 orang lagi di rumah singgah Anabati karena mereka tanpa gejala. Nah, berikutnya ada rapid test lagi di sekitar lingkungan rumah dan juga beberapa anggota keluarga yang belum di rapid test. Ada 29 orang lagi yang dilakukan rapid test, ternyata ada satu lagi yang ditemukan reaktif, salah satu cucunya, ya balita juga, dan sekarang sedang dievakuasi juga untuk dirawat di RS Siloam beserta dengan ibunya. Jadi melakukan tracing, kemudian tes kepada lingkungan dan keluarga, ini salah satu upaya kita untuk melokalisir dan juga memutus mata rantai penyebaran COVID-19-nya. Mudah-mudahan 9 orang yang kita rawat pada saat ini bisa dinyatakan negatif ataupun sembuh nanti setelah kami rawat. Pak, ini ke-8 orang ini kan statusnya reaktif, Pak. Belum tentu positif. Ya, Apakah belum sudah tentu ada positif. tes lanjutan untuk memastikan ini positif corona atau tidak, Pak? Baik, yang 8 sudah dilakukan swab, yang 1 sedang menunggu. Nah, hasilnya memang sedang kita tunggu nanti. Dari 9 orang ini mudah-mudahan ya reaktif untuk yang lain, tidak untuk COVID-19. Tapi apabila ditemukan memang mereka sudah terpapar COVID-19, akan kita lakukan perawatan lanjutannya. Baik, Pak Zaki, belajar dari kejadian ini begitu. Apakah ada kebijakan baru yang mungkin dibuat oleh Pemda setempat? Pada saat ini kita sedang memperpanjang PSBB tahap kedua sampai dengan tanggal 31 Mei. Nah, Pemda selalu yang pertama melakukan kampanye gencar
untuk kepada masyarakat mendisiplinkan diri, memakai masker apabila mereka keluar, kemudian menjaga jarak, dan juga sering cuci tangan, yang terus kita lakukan pada saat ini. Bahkan di PSBB lanjutan ini kita menerapkan sanksi untuk individual, baik itu sanksi push up ataupun squat jam, bahkan sampai dengan sanksi uang antara 50 sampai 200 ribu. Begitu juga dengan unit-unit usaha. Nah, kami masih memiliki waktu sampai 31 Mei nanti untuk terus mendidik masyarakat, mendisiplinkan diri masyarakat, mengikuti gaya hidup baru dalam rangka nanti kita harus bersiap-siap hidup dengan COVID-19 di lingkungan kita. Nah, ini yang sekarang kami sedang lakukan dari Pemda Kabupaten Tangerang. Memang tantangannya cukup banyak, apalagi pada saat bulan suci Ramadan seperti ini. Baik, Pak, dari 8 anggota keluarga tersebut, apakah menunjukkan gejala positif corona, Pak? Untuk saat ini belum, mereka masih OTG. Tanpa gejala, termasuk satu balita dan satu bayi, tidak ada gejalanya sama sekali saat ini, Pak? Yang sampai hari ini ada 3 balita, ada 2 balita dan 2 balita, 1 bayi. baik, Ya. 1 bayi. Semuanya tidak menunjukkan gejala, tapi reaktif begitu? Tapi reaktif hasil rapid testnya. Kita tunggu saja nanti sampai swab testnya keluar. Pak, kemudian sudah dilakukan juga tes terhadap 29 anggota keluarga lainnya, begitu Pak. Dan lingkungan dan anggota keluarganya. Baik, untuk lingkungan di sekitar 8 orang yang reaktif ini Pak, sudah dilakukan tracing juga Pak? Sudah semuanya. Kalau kita total sudah hampir 37 orang yang kita lakukan rapid test semuanya. Dan Jadi hanya satu yang reaktif ditemukan? Bukan, yang pertama kan ada 17, kemudian rapid test yang kedua ini ada 29 ya. Nah ini udah dari sana ada 9 orang yang sudah kita rawat sambil menunggu hasil swab testnya nanti. Apakah ini menjadi klaster baru Pak di Tangerang? Mudah-mudahan tidak, karena ini kan kasusnya satu. Kalau klaster itu nanti bisa melebar, mudah-mudahan tidak. Karena status yang wafat sendiri itu masih dalam status PDP, pasien dalam pengawasan. Tapi gejala dan kronologisnya sudah mengarah kepada peradangan atau pneumonia, peradangan paru. Pak, dari 8 anggota keluarga ini, sebelumnya melayat begitu anggota keluarganya yang meninggal dunia yang berstatus PDP Corona. Apakah mereka melakukan kontak begitu dengan jenazah atau seperti apa, Pak? Jadi sebenarnya begini, bukan kalau melayatnya sih sudah di akhirnya. Pada saat proses sakitnya saja almarhum, mungkin ini yang terjadi kontaknya. Jadi sebelum dibawa ke rumah sakit. Sebelum dibawa ke rumah sakit, baik. Perkiraan seperti itu. Ya. Baik, Pak, ini kan kejadiannya karena melayat ke saudara yang meninggal begitu dan bahkan sebelumnya sakit. Apakah akan ada himbauan atau aturan tidak memperbolehkan bertemu untuk orang atau saudara yang sakit begitu, Pak? Kalau yang sakit kita masih agak ini ya. Tapi kalau sudah wafat dengan protokol COVID itu seyogianya memang sudah tidak harus lagi didatangi atau bahkan disentuh gitu. Karena memang sudah harus ditutup dengan protokol COVID jenazahnya. Baik, tapi kalau pada saat sebelum dibawa ke rumah sakit dengan gejala-gejala sakit awal, demam, batuk pilek, apa segala macamnya, ini yang masih di rumah agak sulit kita mengontrolnya. Gitu kira-kira. Lalu mengapa ini lolos begitu Pak? Seharusnya kan pasien yang berstatus PDP apalagi positif kemudian meninggal dunia harus langsung dimakamkan sesuai dengan protokol COVID. Lalu mengapa bisa dibawa pulang bahkan dilakukan tahlilan begitu melayat? Ya sebetulnya waktu PDP itu sudah dilakukan protokol COVID. Hanya pada saat itu sudah disepakati keluarga melihat atau melayat itu dibatasi. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang lain. Jadi sebenarnya penularannya bukan pada saat melayatnya,
kemungkinan pada saat sakitnya sebelum wafat. Itu. Halo? Baik. Lalu Pak, Ya. untuk penanganan para pasien ini Pak, ke-8 orang ini nantinya akan seperti apa Pak? Sudah seperti standar medis yang ada, karena kan mereka di swab test dan Akan dikarantina selama 14 hari begitu Pak? Kurang lebih seperti itu. Sambil menunggu hasil swab test pertama dan swab test keduanya nanti keluar. Nah, selama 14 hari itu kita rawat, tentu saja dengan kita berikan juga asupan vitamin, suplemen, dan lain sebagainya. Baik. Ya, Terima kasih. menjaga kesehatan mereka. Ya, Saya mau berpesan ini kepada masyarakat Ya, yang silakan, sudah keluar dari Tangerang, ya, yang mudik, tolong jangan balik lagi ke Tangerang. Karena di Tangerang pada saat ini kerjaan sudah mulai susah, biaya hidup tinggi, populasi sudah padat, jadi lebih baik sudah kalau memang mudik balik kampung sudah di kampungnya masing-masing saja saat ini. Baik. Jangan Kalau kembali nanti untuk habis bekerja Lebaran balik bagaimana lagi. Pak? Nah, Kalau kembali untuk bekerja bagaimana Pak kenapa? Tangerang? Kalau kan kembali untuk sudah- bekerja? kita sudah memberikan informasi jangan mudik tahun ini. Oke. Kalau maksa mudik juga ya terpaksa nanti begitu balik ke rumah ya harus diisolasi mandiri selama 14 hari ketika sampai gitu ya. Baik, terima kasih Pak Zaki. Ini Semoga demi sehat selalu ya memutus Pak mata Zaki ya. rantai. Sama-sama, salam sehat Baik. buat semuanya. Baik, terima kasih. Selamat malam.